Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah, perkenalkan nama saya Saiful Bahri, saya dari STI Pertiwi Karawang. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas merangkum. Rangkuman ini saya akan lakukan dengan video ya. Untuk itu saya akan menjabarkan sedikit tentang materi sesi 1, yaitu ada 3 tugas utama yang harus dikerjakan mahasiswa dalam perkuliahan semester ini, yaitu membuat makalah ya. Ini termasuknya ada tugas juga resume segala macam ya. Lanjut ini ke bobot. Nah, saya bisa jelaskan yaitu manajemen strategik pertemuan 1. Ini manajemen nih, penuh manajemen, yaitu GRJRI. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari atas tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut James A.F. Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ini menurut Yudhisthira Teguh Ali F. Rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Manajemen strategis. Nah, ini kita bahas manajemen strategis menurut David Hunger. Strategic management is that a set managerial discussion and action that determine of long run performance of a corporation. Dan jika diterjemahkan secara bahasa Indonesia, secara ilmu manajemen, maka manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Richard B. Robinson, kumpulan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formasi dan pelaksanaan atau implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Menurut Fred R. David, seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut William F. Gluck, sejumlah keputusan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk sasaran perusahaan. Fungsi manajemen strategik ini memberikan arah mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ini mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Yang ketiga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang keempat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Ada 5 elemen ya proses manajemen strategis ini. Yang satu pengamatan lingkungan. Perubahan jika perlu. Yang satu ini perubahan jika perlu. Yang kedua ini perubahan jika perlu. Yang ketiga perubahan juga perlu. Semuanya perubahan jika perlu ya. Enggak mencakup gitu. Yang pertama ini menetapkan visi dan misi tujuan organisasi. Yang kedua ini pengamatan lingkungan. Setelah menetapkan visi dan misi, ya tugas kita tuh mengamati lingkungan. Yang ketiga ini ada perumusan dan pemilihan strategi. Yang keempat ini ada implementasi strategi. Yang kelima evaluasi kinerja dan pengendalian tindakan atau koreksi. Baik, selanjutnya ini aktivitasnya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena mengingat durasi cukup panjang. Ada beberapa tujuan ini. Nah, di sini menetapkan visi dan misi perusahaan.
Visi, what to when to become. Penetapan visi perusahaan sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan, ragam kepentingan, stakeholder evaluasi, dan dinamika bisnis yang digeluti organisasi, serta aspirasi pendiri atau organisasi atau perumahan. Untuk manfaatnya sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama ini membantu memfokuskan sumber daya umum. Yang kedua, membantu memastikan bahwa organisasi tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Yang ketiga ini berfungsi sebagai dasar pemikiran umum untuk mengalokasikan sumber daya organisasi. Yang keempat, membentuk wilayah tanggung jawab serta yang kerja yang luas dalam perusahaan. Misinya misi, tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Sekian dan terima kasih untuk season pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.